Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik bahasa Indonesia. Semua sudah siapin bukunya? Sudah ya? Oke, kita akan buka di halaman 140. Kita akan membaca tentang rumah Lina yang tertimpa pohon. Nah, semua buka bukunya halaman 140. Miss akan bacakan, anak-anak di rumah juga ikut membaca bukunya ya. Oke. Miss akan bacakan. Rumah Lina tertimpa pohon. Pohon di samping rumah Lina tumbang. Pohon itu menimpa rumah hingga rusak parah. Para warga berdatangan untuk membantu. Teman-teman Lina juga datang untuk menghibur. Laras ini bertanya kepada Lina, bagaimana kabarmu Lina? Dina juga berkata, kami ikut berduka atas musibah ini. Lina menjawab, aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatian kalian. Dina, kamu bisa menginap di rumahku selama rumahmu diperbaiki. Laras juga berkata, orang tuaku juga mengizinkan bila kamu ingin menginap di rumahku. Lina menjawab, tidak usah, nanti merepotkan. Terima kasih teman-teman. Kata papa, kami sementara akan tinggal di rumah nenek. Laras menjawab, semoga kesusahan ini cepat berlalu. Lina menjawab, ya, papa bilang kami harus bersabar. Dina, benar, ibuku bilang orang sabar disayangi oleh Tuhan. Oke, anak-anak, ini rumah, anak-anak perhatikan gambarnya. Ini rumah Lina yang tertimpa pohon. Nah, ini Lina, Dina dan Laras lagi bercakap-cakap. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa menjawab pertanyaan ya. Itu ada pertanyaan tugas ya. 1. Musibah apa yang terjadi pada keluarga Lina? Nah, di situ anak-anak menjawab. Tadi anak-anak sudah membaca ya, musibah apa ya. Yang kedua, apa yang dilakukan teman-teman Lina? Yang ketiga, apa yang ditawarkan Dina dan Laras kepada Lina? Di manakah Lina dan keluarganya akan tinggal sementara? Nah, di sini anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kita lanjut di bagian ayo menyimak. Pada percakapan di atas terdapat kalimat berikut. Tidak usah nanti merepotkan. Nah, kalimat ini tadi itu ada di percakapan antara Laras, Dina, dan Lina. Ya, Lina tadi bilang apa? Tidak usah nanti merepotkan. Itu karena apa? Dina dan Laras menawarkan Lina untuk nginap di rumah mereka. Tetapi Lina menjawab tidak usah, nanti merepotkan. Nah, kalimat di atas adalah contoh kalimat penolakan ya. Anak-anak sudah belajar, Miss sudah kasih tentang kalimat penolakan dan ajakan. Nah, ini yang disebut kalimat penolakan ya. Dia tidak terima tawaran Dina dan Laras ya. Jadi tidak usah nanti merepotkan. Nah, ini yang disebut kalimat penolakan. Nah, di sini ada lagi kalimat penolakan. Sebentar ya, contoh kalimat yang lain ya, bukan yang sesuai percakapan ini, kalimat yang lain. Sebentar ya Arin, kakak sedang mengerjakan PR dulu. Nah, itu juga kalimat penolakan dengan santun.
Nah, kalimat yang kedua, maafkan aku Yoga, aku tidak bisa ikut bermain. Nah, itu kalimat penolakan. Nah, kalau anak-anak misalnya diajak sama temannya untuk bermain, nah, terus anak-anak tidak bisa karena ada halangan, anak-anak akan menjawab sesuai dengan kalimat penolakan. Ya, itu yang dinamakan kalimat penolakan. Nah, di sini ada tugas ya, ayo menulis. Di situ anak-anak Miss kasih tugas untuk membuat kalimat penolakan dan kalimat menyetujui. Nah, di situ ayo menulis. Tulislah kalimat penolakan atau persetujuan berdasarkan ajakan berikut. Ayo kita main hujan-hujanan. Nah, ini misalnya teman-teman anak-anak mengajak, ayo kita main hujan-hujanan. Nah, di sini ini anak-anak membuat kalimat menolak ya, penolakan. Dan di B itu kalimat menyetujui. Jadi di A itu anak-anak membuat kalimat penolakan, yang di B itu kalimat menyetujui. Nah, di situ anak-anak kerjakan sampai di nomor 5. Oke. Kita lanjut lagi di halaman 100 148. Nah, anak-anak bisa membuka halaman 148. Di sini anak-anak akan membaca cerita tentang si kancil. Oke, anak-anak sudah pernah dengar cerita si kancil? Sudah ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang kita akan belajar tentang si kancil ya. Anak-anak semua membaca tentang cerita si kancil ya. Si kancil. Selesai anak-anak membaca cerita si kancil ini, anak-anak bisa menjawab lagi pertanyaan di halaman 149. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Bagaimanakah sifat tokoh kancil dan Simba? Siapa yang terjebak di dalam lubang? Mengapa kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Nah, di situ anak-anak menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita dongeng si kancil. Jadi anak-anak baca dulu cerita si kancil ini ya. Nah, terus anak-anak lanjutkan, ayo mencari tahu. Dalam cerita dongeng di atas terdapat kalimat penolakan. Nah, yang seperti tadi yang Miss sudah berikan contoh tentang kalimat penolakan. Coba kamu cari lalu tuliskan kalimat tersebut. Nah, di cerita si kancil ini ada enggak kalimat penolakan? Nah, anak-anak bisa menulis kalimat penolakan. Oke. Ayo bercerita. Nah, di sini anak-anak juga belajar menceritakan kembali tentang si kancil ini. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan bercerita dengan orang tuanya ya. Oke. Kita lanjut lagi di halaman
halaman 150. Halaman 150. Nah, di sini kita akan membaca percakapan ya. Kita mengamati percakapan antara Desi dan Ino. Ya, anak-anak bisa memperhatikan bukunya ya di halaman 150. Pagi itu Desi mengajak Ino bermain. Sayangnya Ino tidak bisa bermain karena harus membantu ibu. Ino meminta maaf kepada Desi. Nah, di sini kita bisa lihat di gambarnya ada percakapan Ino ya, Ino dan Desi ya. Di percakapan sini ada gambar percakapan ya. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama. Nah, jawab Ino, maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Si Desi bertanya lagi, mengapa kamu tidak bisa Ino? Jawab si Ino, aku harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang kerja bakti. Nah, di sini ada pertanyaan di bawahnya. Mengapa Ino meminta maaf kepada Desi? Apa yang akan dilakukan Ino? Nah, situ tadi anak-anak sudah baca percakapan ya. Kenapa Ino meminta maaf kepada Desi? Dan apa yang akan dilakukan Ino? Ya, sesuai percakapan tadi. Nah, di bawahnya situ ada ayo menulis. Di situ Andi sedang bermain di teras rumah. Andi tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Andi meminta maaf kepada ibu. Tuliskan permintaan maaf Andi. Nah, Andi ini sedang bermain. Terus dia memecahkan pot bunga di rumah. Nah, Andi meminta maaf kepada ibu. Nah, coba anak-anak membuat kalimat permintaan maaf Andi ya. Oke. Sampai di sini anak-anak sudah bisa paham? Sudah ya. Oke. Kalau ada yang masih anak-anak belum mengerti, nanti bisa ditanya ke orang tuanya. Oke. Sampai di sini saja pelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini. Besok kita akan lanjutkan pelajaran tematik matematika ya. Oke. Sampai jumpa anak-anak. Shalom.